Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku dapat teman baru, diajak oleh Mas Arya untuk main bersama para dokter. Di sini aku nggak tulis kalau namanya dokter siapa ya. Jadi kita sama-sama satu hobi, jadi panggil nama aja. Tahu usianya juga nggak beda-beda jauh lah. Cerita dulu, jadi kemarin kan habis libur lebaran terus lapangan kan pada tutup, jadi aku udah nggak main selama 1 mingguan. Kebetulan grupku masih belum aktif kembali dan kemarin Mas Arya kekurangan pemain ya, jadi dia nawarin ada satu slot yang datang cuma 3, ayo buruan. Jadi ini main dadaan, memberitahunya nggak ada 1 jam, jadi aku langsung siap-siap terus berangkat. Oke, di video kali ini karena aku belum kenal sama Mas Eden sama Mas Laswan. Ini aku baru pertama kali main sama mereka ya. Jadi di awal-awal aku masih nebak-nebak juga, ini partnerku ya, khususnya partnerku ya. Itu mainnya kayak gimana, terus aku harus ngelakuin apa. Terus juga ngamatin yang di sebelah sana. Mungkin kalau Mas Arya aku masih tahu lah mainnya karena udah sering ketemu. Tapi kalau dokter Eden aku masih belum kenal, dan dari awal kayaknya suka kayak nipu-nipu gitu. Jadi kalau return service-nya langsung disilangin gitu. Tapi ya nanti kita lihat aja, apakah itu pengaruh atau enggak untuk bisa kita menangin permainannya. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai bola dari lawan yang ngasih ke bola setengah. Jadi bukan di tengah-tengah lapangan di garis T itu ya, tapi di setengahnya lapangan antara pemain depan sama belakang. Nah, di awal video kan aku udah kasih contohnya. Jadi kalau ditaruh di setengah lapangan, yang ngambil itu pemain depan atau belakang. Itu create confusion atau bingung biasanya yang ngambil siapa. Khususnya kalau dari yang pemain depan servis, jadi bolo kita ya atau partner kita itu yang servis, kamu berada di belakang, terus dikasih bola setengah sama lawan. Jadi return service-nya lawan tuh ngasih ke bola setengah, itu yang ngambil siapa? Pemain depan yang tadinya servis atau pemain belakang. Itu nanti kita bahas ya. Sama kalau di rally waktu kita posisinya depan dan belakang waktu memainkan rally permainan, kadang sama lawan juga dikasih di bola setengah. Nah, jadi nggak servis lagi ya. Nah, ini yang ngambil yang pemain depan atau yang pemain belakang. Ya disclaimer dulu sebelumnya, mungkin tips-tips atau masukan dari aku nggak sepenuhnya benar. Jadi terserah kalian mau ngikutin caraku atau mungkin punya pendapat lain. Jadi ya boleh diskusi aja, kalau punya pendapat sesuatu silakan tulis komen di bawah. Dulu sebenarnya pernah aku bahas, tapi mungkin di sini aku akan lebih perjelas dan lebih fokus ke setengah itunya, ya, setengah lapangannya. Kali ini aku kan pasangan sama Pak Lasban, jadi sewaktu dia yang servis terus dikasih bola setengah, baik kiri maupun kanan, jadi forehandnya dia maupun backhandnya dia biasanya ngambil atau kebanyakan tuh ngambil. Padahal aku udah mau ngambil terus ya jadi harus lari-lari ke sisi satunya. Mungkin ada beberapa orang yang ini ya bingung juga kalau kita mau ambil yang pemain belakang, mau ambil ternyata udah diambil pemain depan. Nah itu bagaimana sih ininya ya, yang benar gimana, inisiatif atau memang ada aturannya? Kalau menurutku sih ya inisiatif itu bagus sih. Jadi kita kan main double itu kayak kerjasama gitu. Jadi kalau bisa memang ngentengin pemain partner kita. Jadi kalau bisa bolanya jangan sampai lolos sampai ke bagian partner kita, biar dia agak terbantu. Cuman kadang-kadang malah nggak bantu,
tapi malah ngerepotin soalnya yang pemain belakang udah mau cover tapi direbut dan dia harus lari-lari ngisi ruang yang kosong lainnya. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku melihatnya begini. Kalau kamu atau partnermu itu orangnya mainnya bagus dan tipe-tipe orang yang sering disuruh gendong. Nah, ini sebenarnya pengaruh juga antara kamu itu mainnya gimana. Jadi aturan mainnya itu kamu bagaimana, itu tergantung kamu itu suka gendong atau enggak. Aku rasa Pak Lasman ini juga suka gendong, jadinya kita bisa lihat dari ini ya. Yang pertama kalau dia dapat bola setengah itu kebanyakan ngambil dia. Terus yang kedua kalau dia ngangkat kita kan jaga kiri kanan ya. Kita semua udah tahu lah aturannya. Jaga kiri kanan dia agak ke tengah. Jadi dekat di garis T. Nah itu biasanya orang yang suka gendong berdirinya memang di situ supaya bisa cover defense-nya. Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Kalau buat aku sendiri ya, aku pribadi, aku akan ngambil bola setengah setelah aku servis. Ketika bolanya berada di kananku atau di backhandku. Kalau berada di forehandku, biasanya aku nggak ambil. Mungkin aku perlu jelasin dulu bola setengah itu lokasi pastinya itu di mana. Nanti aku kasih ini ya diagramnya. Nah normalnya orang servis itu kan ya di pojokan situ ya. Kalau pada servis dimanapun sebenarnya juga boleh sih. Nah di sini aku kasih garis bantu. Kira-kira setengah lapangan itu daerah yang aku kasih panah hitam. Ini panah yang ada putihnya itu daerah coverannya pemain yang servis. Kalau di daerah kananku sampai di garis tengah situ aku yang ngambil. Tapi kalau forehand, daerah forehandku yang di tengah lapangan itu sampai di daerah situ baru aku yang ambil. Kalau selebihnya biar partnerku yang ambil. Kalian bisa bandingkan ya, jadi garisnya itu nggak sama. Yang satu agak ke depan, yang satu di sampingku. Kenapa kok aku bedain? Ya ini tergantung kekuatan kalian juga. Tapi kalau menurut pengalamanku, kalau di bola setengah ya di samping persis gitu, kalau di daerah forehand, aku buang bolanya itu lebih kesulitan. Jadi biasanya kan kita angkat aja ya, jadi di lob. Kalau dari kasih setengah kita lob, soalnya kita nggak tahu partner tuh berada di mana. Kadang ada partner yang jaganya waktu kita servis tuh ada yang jaganya itu pas di tengah-tengah di belakangnya kita di garis T itu di tengah-tengah, atau ada juga partner yang kita servis dari kiri, partner jaganya di kamar yang kanan. Nah ada orang yang seperti itu. Nah biasanya kita kan nggak tahu, nggak lihat belakang. Biasanya partner kita itu posisinya di mana, nggak lihat kita. Jadi lebih baik aku buang bola jadi ngelob. Walaupun kalau teman-teman mungkin nggak sarankan ya kalau openingnya udah langsung di lob itu pasti di smash. Tapi kalau di posisinya forehand itu ngelob, kalau habis ngelob aku berarti harus mundur. Terus siap-siap defend. Itu biasanya lebih banyak matinya. Tapi kalau juga ngangkatnya itu kalau aku pribadi nggak bisa terlalu tinggi soalnya agak susah. Misalkan aku kerasin biasanya juga out. Ya mungkin karena nggak terlatih seperti itu ya. Tapi kalau di daerah backhand aku berani ngambil di setengah lapangan itu aku ngelobnya bisa lebih tinggi, dan kalaupun nggak ngelob itu aku bisa lebih banyak mainin sih. Kalau pakai backhand itu aku bisa banyak opsi bolanya. Tapi kalau forehand biasanya cuma di lob, karena untuk ngasih kayak forehand net kalau di tengah-tengah lapangan atau bolanya udah berada di sebelah kita, itu biasanya banyak matinya. Kalau mau main bola-bola halus, mau ngenet tuh kita ambilnya yang di depan. Jadi kayak yang panah yang ada putihnya yang pertama ya. Jadi
ngambilnya yang di pojok kiri kanan daerah serongan depan, jadi 45 derajat ke depan. Selebihnya bola tengah itu sebenarnya yang ngambil harusnya pemain belakang. Tapi kalau kamu mau bantuin, selama kamu tahu bolanya bisa kamu raih, ya ambil aja. Kalau kamu kepepet, biasanya nggak bisa. Kan di awal-awal video aku lihat Pak Laswan waktu ngambil yang di forehand kan, karena dia kanan jadi ngambil yang di kanan, itu out bolanya. Nah, itu sering terjadi. Aku juga sering melakukan itu. Kalau di daerah forehand aku yang ambil, biasanya out, atau kalau enggak nanggung. Soalnya kita lebih sulit ngontrolnya kalau pakai pukulan forehand berada di sebelah kita. Tapi kalau pakai backhand aku masih bisa, dan Pak Laswan pakai backhand juga lebih terkontrol bolanya. Jadi itu alasanku kenapa kok yang ngambil tuh harusnya pemain belakang. Itu karena yang pemain belakang bisa lihat ke depan. Jadi kalau bolanya setengah itu biasanya pemain belakang yang harusnya ngambil. Tapi kalau misalkan nggak ditaruh di setengah atau setengahnya itu agak nanggung, pemain depan bisa langsung ngambil pakai backhand boleh, pakai forehand juga boleh. Kalau bolanya tanggung, kamu bisa smash. Itu kamu ambil aja. Mau habis servis, sebaiknya jangan nunduk sih. Kalau servis agak dekat juga. Jadi kalau dikasih ke daerah forehand, mungkin agak belakang dan misalkan bolanya nanggung ya, atau nggak terlalu cepat. Kan ada teman-teman atau lawan kita yang biasanya ngasih bola setengah biar create confusion, tapi nih nanggung gitu. Yaitu kalau pemain depannya cekatan bisa langsung mundur langkahnya kaki. Kalau di daerah forehandku sebelah kiri, kaki raketku langsung serong ke belakang terus langsung smash. Jadi smash dari samping mukulnya, nggak di depan. Langsung ngedrive atau smash. Itu sambil lompat juga bisa kalau memang cekatan. Kalau di daerah backhand mau ngedrive bisa, kalau mau nyemes mungkin kurang keras sih menurutku. Dan kalau kita nyemes backhand udah di setengah lapangan gitu, walaupun bolanya nanggup, biasanya sama lawan masih bisa dikembalikan, terus dikembalikan ke net di sebelah kirimu, mati kamu. Soalnya habis backhand kan kamu nggak bisa lari ke sana. Jadi sebaiknya memang bola yang yang di tengah lapangan memang sebaiknya pemain belakang yang ambil, karena pandangannya itu bisa ke depan. Kamu kan kalau ngambil pakai backhand itu pandanganmu kan hilang. Kalau forehand juga yang udah lewat dari badan, kamu mau mundur itu juga pandanganmu kan hilang, nggak lihat ke lawan kan, jadi lihat ke samping ke bola. Nah itu nanti kalau dikasih ke silangan kanan atau daerah situ kosong, nanti partnermu yang dari belakang udah kaget karena kamu ambil bolanya, terus dia mau nempatin ke sebelah kanan yang di kamar kanan, sama lawan dikasih drop shot atau di net, mati. Soalnya terlalu jauh. Jadi pertamanya partnermu itu kaget karena bolanya kamu rebut atau dirampas. Terus dia harus lari-lari kepotokan atau kaget kan, karena harus ngisi ruang yang kosong, sama lawan dikasih bola tipuan di dekat net juga mati juga. Soalnya nggak siapnya dua kali. Pertama dikagetin temennya sendiri, kedua dikagetin lawan. Ya kamu kalau mau punya teori sendiri, coba dites aja. Misalkan kamu simulasi ya, kalau kamu bolanya tetap diambil kamu, terus sama lawan ditaruh di mana yang kamu dan temanmu ini kedua orang mati. Nah itu harus diwaspadai, dan sebaiknya kalau yang pemain depan tuh ngerampas atau ngambil bola yang tengah, itu ditempatin di mana. Ya salah satu taktik yang bagus menurutku, satu dibuang bolanya di lob,
terus sama-sama posisi defend tapinya. Terus yang kedua di net tapi ditaruh ke garis T-nya di lawan. Tapi habis ngambil bola tengah, pemain depan juga harus lebih siap lagi di depan, jaga kiri kanan. Nah ini yang aku sering mati ya, misalkan aku servis dari kiri, terus sama lawan tuh ditaruh setengah di daerah backhandku, itu aku ngedrive atau cuma ya bales naruh setengah lagi ke lawan. Jadi setengah dikasih balik ke setengah. Itu biasanya kan aku udah siap-siap nerima drive dari lawan. Jadi posisinya habis mukul backhand terus mundur raketnya diangkat gitu. Ternyata sama lawan dikembaliinnya ke daerah T. Nah itu partnerku biasanya juga bingung. Soalnya kan bolanya habis aku yang ngambil. Dan diharapkan aku juga yang ngambil yang di daerah T situ. Ya salah, harusnya partnerku yang ngambil. Tapi ragu-ragu karena aku kan posisinya udah deket. Ya habis mukul terus kayak mau maju, ternyata nggak maju kan. Nggak bisa kakinya soalnya udah siap mau mundur untuk nyemes. Karena aku mengharapkan kalau aku ngasih bola setengah ke lawan biasanya ngelob. Ternyata kan nggak. Kalau mereka ngelob aku kan nyemes, jadi planningku kayak gitu. Tapi lawan bagus, kayaknya mau ngedrive tapi ternyata diblok, ditaruh di tengah di garis D, mati. Kalau temen kita nggak sigap, mati. Oke guys, jadi gitu aja sih tips dari aku. Silahkan kalau mau berdiskusi tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.